Namaku Rani, usia 27 tahun. Aku baru menikah 3 bulan lalu dengan pria bernama Ilham. Lelaki yang kukira adalah jawaban dari seluruh doaku selama ini. Dia tampan, santun, sabar, dan terlalu sempurna. Bahkan sejak pertama kali bertemu dengannya, aku merasa seperti dijodohkan oleh takdir. Setelah menikah, kami pindah ke sebuah rumah tua peninggalan orang tuanya yang sudah meninggal 5 tahun lalu. Rumah itu terletak di pinggiran kota, agak sepi, tapi pemandangannya indah dan udaranya segar. Ilham bilang, rumah itu dulu pernah ditinggali kakeknya, dan beliau adalah orang terpandang sekaligus tabib. Hari-hari pertama setelah pindah, semuanya terasa seperti mimpi. Ilham sangat perhatian. Dia memasakkan sarapan untukku, mengantarku kerja, bahkan suka memijat kakiku setiap malam sebelum tidur. Tapi justru kesempurnaan itu yang pelan-pelan mulai membuatku takut. Aku mulai merasa ada yang tak biasa. Ilham selalu melarangku masuk ke ruang bawah tanah di belakang dapur. Pintu kayunya selalu terkunci. Pernah suatu sore aku coba mengintip, tapi lubang kuncinya ditutupi dari dalam. Sayang, di sana cuma barang-barang lama dan debu. Enggak ada yang menarik buat kamu, katanya waktu kutanya. Aku percaya. Tapi sampai kapan? Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak masuk akal. Ilham tidak pernah makan daging matang. Setiap aku memasak rendang atau ayam goreng, dia cuma cicip sedikit. Lalu pergi ke dapur dan aku dengar suara seperti mengunyah sesuatu yang basah dan alot. Setiap malam dia keluar rumah, katanya jogging. Tapi aku pernah melihat baju latihannya penuh noda merah saat kembali. Dan satu malam, aku terbangun karena mencium bau anyir yang begitu menyengat. Aku kira mimpi, tapi begitu aku turun ke dapur, aku melihat Ilham mencuci tangannya di wastafel dengan air panas dan sabun tebal. Tangannya bergetar. Matanya menatapku sekilas, lalu tersenyum kaku. Kau belum tidur, sayang? Aku hanya mengangguk. Tapi malam itu aku tidur dengan mata terbuka, membelakangi Ilham yang memelukku seperti biasa. Tapi malam berikutnya, aku mendengar sesuatu yang benar-benar membuat darahku membeku. Dari kamar mandi, aku mendengar suara seperti orang menyedot cairan melalui sedotan, berulang-ulang, cepat, dan dalam. Perlahan aku mendekat, dan kudengar suara desahan Ilham. Nikmat, hangat segar. Aku menempelkan telingaku ke pintu kamar mandi, dan tiba-tiba suara itu berhenti. Pintu terbuka perlahan. Ilham berdiri di sana. Bibirnya merah. Lidahnya menjilat bekas cairan di ujung jarinya. Aku hanya mencicipi sesuatu, katanya. Wajahnya pucat, tapi matanya merah menyala. Sejak malam itu, aku tak pernah tidur nyenyak lagi. Suara Ilham yang menyedot cairan, bau anyir yang menusuk, dan tatapan matanya yang merah seperti bara api terus menghantuiku. Tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin aku hanya sedang parno. Namun, semuanya berubah saat aku menemukan lemari besi kecil yang disembunyikan Ilham di belakang rak buku. Hari itu, Ilham pergi sejak pagi dan bilang akan pulang malam karena urusan kerja. Aku beres-beres rumah, dan secara tak sengaja melihat rak buku yang menjorok sedikit ke depan. Ketika ku tarik, ternyata di baliknya ada lemari besi yang terkunci rapat. Di atasnya ada label yang mulai pudar. Jangan dibuka kecuali untuk penebusan. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa seperti akan menemukan sesuatu yang seharusnya tak kulihat. Aku mencari-cari kunci di sekitar rumah. Dan setelah beberapa jam, aku menemukannya, tersembunyi di dalam sepatu bot lama Ilham di gudang belakang. Kuncinya tua dan berkarat. Dengan tangan gemetar, aku membuka lemari itu. Isinya membuatku hampir muntah. Ada beberapa botol kaca berisi cairan merah gelap. Satu di antaranya masih hangat dan tampak baru. Di sebelahnya ada jarum suntik, selembar kain putih berlumuran darah, dan sebuah buku catatan lusuh. Kubuka catatan itu, dan tulisannya seperti buku resep, tapi isinya sungguh mengerikan. Hari ke-14, darah kelinci ditambah sedikit darah manusia memberi efek tenang pada tubuhku. Hari ke-21, mencoba darah segar dari istri, hanya sedikit.
Efeknya sangat kuat. Aku merasa muda kembali. Jangan biarkan Rani tahu. Dia sumber paling murni. Tanganku bergetar. Lututku lemas. Aku menjatuhkan botol itu, dan isinya tumpah di lantai. Baunya amis, kuat, dan sangat menyiksa hidung. Tiba-tiba, ceak, aku mendengar pintu depan dibuka. Ilham pulang. Dengan panik aku membereskan semuanya secepat mungkin, mengunci kembali lemari itu, dan pura-pura sedang menyapu saat ia muncul di ruang tengah. Ia menatapku tajam. "Kenapa kau di sini, sayang?" "Sapuannya kotor," jawabku gugup. "Aku beres-beres." Ilham tersenyum, tapi bukan senyum hangat seperti biasanya. Senyumnya dingin, menyeramkan. "Jangan pernah sentuh rak buku itu lagi, ya? Itu peninggalan kakekku. Ada sesuatu yang tidak boleh disentuh manusia biasa." "Manusia biasa? Apa maksudnya?" Aku mengangguk pelan. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Aku mulai mencurigai satu hal yang bahkan tak berani kucapkan dalam hati. Apakah suamiku seorang peminum darah? Aku tidak bisa menjelaskan rasa takut yang kurasakan malam itu. Aku yakin, sangat yakin, Ilham tidur di sebelahku. Tapi saat aku melihat keluar jendela kamar, aku melihat Ilham berdiri di halaman belakang, mengenakan jaket kulit hitam yang sama, menatap ke arahku dengan wajah penuh darah. Tubuhku lemas. Aku bahkan tak mampu menjerit. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Kupalingkan wajah ke tempat tidur. "Ilham, masih tidur di sana?" Yang terbaring ternyata hanya bantal panjang yang ditutupi selimut. Jadi siapa yang berdiri di luar tadi? Keesokan paginya, aku berpura-pura tenang. Ilham bertingkah biasa, bahkan lebih manis dari sebelumnya. Ia memasakkan sarapan, mencium keningku, dan bilang ingin pulang lebih awal. Tapi aku tahu, ada yang disembunyikannya dariku, dan aku bertekad mencari tahu. Malam itu, aku mengintai. Pukul 11 malam, Ilham keluar rumah. Ia membawa tas kecil dan mengenakan tudung kepala. Aku membuntutinya diam-diam dari kejauhan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di belakang komplek perumahan. Di sana ada pondok kayu tua yang entah milik siapa. Dari balik semak-semak, aku melihat cahaya lilin menyala dari dalam pondok. Aku mendekat perlahan, dan mendengar suara-suara aneh. Darah murni belum cukup. Kita butuh lebih banyak. Istriku mulai curiga. Tapi dia, sumber terbaikku. Malam purnama besok, kita harus lakukan sebelum waktunya habis. Aku mengintip dari celah papan kayu. Di dalam, aku melihat 3 orang pria, termasuk Ilham, duduk melingkar di atas lantai, di tengah lingkaran simbol aneh yang dilukis dengan darah. Di depan mereka, ada semangkuk cairan merah. Ilham meminumnya perlahan, seolah sedang mencicipi kopi panas. Tubuhku menggigil. Suamiku, bagian dari ritual peminum darah? Sekte. Tiba-tiba Ilham menoleh ke arahku. Tatapan matanya seperti menembus kayu. Aku mundur pelan, tapi tanpa sengaja. Kakiku menyentuh ranting kering dan krek. Mereka semua menoleh. Dan seketika itu juga, pintu pondok terbuka lebar. "Siapa di sana?" Aku lari secepat mungkin. Napasku terengah. Aku tidak tahu kemana harus lari. Hutan itu gelap dan lembab. Tapi aku hanya punya satu tujuan, menyelamatkan diri. Aku berhasil, tapi ketika Ilham pulang 1 jam kemudian, dia tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan membawa bunga mawar dan berkata, "Untuk istriku yang paling kusayangi." Aku menatap matanya. Dia tahu, aku tahu. Dan sejak malam itu, aku mulai mempersiapkan rencana untuk keluar dari neraka yang kusebut rumah ini. Tapi sebelum aku bisa kabur, aku menemukan rekaman CCTV rumah yang dipasang diam-diam oleh Ilham. Dalam rekaman itu, aku melihat diriku sendiri tengah tidur, dan Ilham berdiri di atas tubuhku, meneteskan cairan merah dari jari ke dalam mulutku. Kupandangi layar laptop sambil menahan napas. Rekaman CCTV itu memutar kejadian dini hari, saat aku tertidur di tempat tidur, tanpa sadar apapun yang terjadi.
Dalam video itu, Ilham masuk ke kamar perlahan. Wajahnya datar. Matanya tajam seperti bukan milik manusia. Ia duduk di sisi ranjang, membuka bungkusan kecil dari sakunya. Lalu dari jarinya, meneteskan cairan merah. Aku tahu itu darah, ke bibirku. Tubuhku menggigil. Sudah lama dia jadi tempatku menyimpan darah kehidupan. Bisik Ilham dalam rekaman itu. Aku tak kuat. Air mataku jatuh begitu saja. Aku, selama ini digunakan. Suamiku memberiku darah. Dan mungkin mengambil darahku juga tanpa aku sadari. Mungkinkah selama ini aku sering pingsan dan mengira itu kelelahan biasa? Kenapa belakangan aku merasa tubuhku mudah lelah dan mataku sering gelap? Esoknya aku pura-pura seperti biasa. Tapi pikiranku tak henti-hentinya memutar rencana. Aku coba menghubungi temanku, Mira, lewat pesan terenkripsi. Kukatakan kalau aku ingin pergi dari rumah dan butuh bantuan. Tapi saat malam tiba, Mira membalas dengan kalimat aneh. Rani, jangan bawa-bawa aku ke urusan suamimu. Aku gak mau terlibat lagi. Aku menelepon, tapi tak dijawab. Saat aku cek media sosialnya, akun Mira sudah menghilang. Aku yakin, Ilham tahu. Puncaknya malam itu. Aku bangun karena mendengar suara tangisan lirih dari bawah lantai dapur. Pelan-pelan, kuturuni dapur dan membuka ubin yang sebelumnya tak pernah kucurigai. Di sana, tersembunyi sebuah pintu besi kecil ke ruang bawah tanah. Kuncinya cocok dengan kunci lemari besi yang pernah kutemukan. Dengan penuh rasa takut, aku membuka pintu itu. Bau anyir dan amis menyergap seketika. Dan di dalamnya, ada seorang wanita. Luka-luka di tubuhnya. Tangannya diikat rantai, mulutnya dibekap. Ia memandangku dengan mata penuh harap. Aku hampir pingsan. Siapa kamu? Bisikku sambil melepas kain di mulutnya. Aku istri pertama Ilham. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku juga dulu sepertimu, cantik, muda, dan penuh cinta. Tapi darahku jadi miliknya. Sekarang dia mengincar kamu sepenuhnya. Tangisku pecah. Aku ingin lari, tapi kaki ini terpaku. Wanita itu mencengkeram tanganku. Matanya memohon, bantu aku kabur. Kita bisa pergi bersama sebelum malam purnama. Aku mengangguk, namun sebelum sempat menarik rantai itu, pintu ruang bawah tanah tertutup keras. Ilham berdiri di sana. Wajahnya tak lagi lembut. Matanya penuh amarah. Di tangannya ada mangkuk berisi darah segar. Kenapa kamu turun ke sini, sayang? Suara Ilham berat. Nafasnya kasar. Dan dari ujung bibirnya, menetes darah segar yang masih hangat. Ilham menatapku tajam. Tubuhku gemetar. Mataku tak bisa lepas dari tatapan Ilham yang kini bukan lagi suami yang ku kenal. Tatapan itu dingin, kelam, dan penuh hasrat menyeramkan. Aku beri kamu pilihan, Rani, katanya pelan sambil berjalan menuruni tangga ruang bawah tanah, mendekatiku. Kau bisa bergabung denganku, menjadi bagian dari ritual ini, atau... Ia mengangkat satu botol berisi darah segar, lalu menunjuk ke arah wanita yang terikat. Kau akan bernasib sama seperti dia. Aku menahan napas. Pilihan yang ia tawarkan bukan hidup dan mati, melainkan antara menjadi iblis atau dijadikan korban. Aku menatap wanita malang itu, lalu menatap Ilham. Saat dia lengah, aku mendorong botol di tangannya hingga pecah menghantam lantai. Ilham terkejut. Dalam sekejap, aku meraih kunci rantai dari meja kecil di sudut ruangan dan membebaskan wanita itu. Lari! Teriakku. Kami berdua berlari menaiki tangga. Tapi Ilham menubrukku dari belakang. Tubuhku terhempas ke dinding. Kepala terbentur kayu. Pandanganku berkunang-kunang. Namun wanita yang tadi kuselamatkan menyambar pecahan botol dan menusukkannya ke lengan Ilham. Aarg! Jeritan Ilham menggema seperti suara bukan manusia. Dia berguling di lantai, meronta dengan suara berat yang menyerupai lolongan binatang. Kami tak menyia-nyiakan waktu. Bersama wanita itu, aku keluar rumah dan berlari ke pos keamanan komplek. Aku menjerit minta tolong,
Sampai penjaga datang dan segera memanggil polisi. Ilham ditangkap malam itu juga. Tapi yang mengejutkan, ia tertawa ketika dibawa masuk ke mobil polisi. Dan di dalam sel, menurut laporan, Ilham menolak makan apapun kecuali cairan merah. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku pergi ke rumah sakit untuk memeriksa tubuhku. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa darahku mengandung zat asing, semacam enzim yang biasa ditemukan pada korban praktik okultisme. Dokter terdiam lama sebelum berkata, "Bu Rani, ada kemungkinan Anda telah diberi cairan yang mengandung unsur darah manusia selama beberapa waktu. Tapi tubuh Anda menolaknya secara alami. Itu yang menyelamatkan Anda." Aku menangis. Aku tak tahu harus merasa jijik, marah, atau lega. Satu hal yang kupahami dengan pasti, ini bukan ujian biasa. Aku kembali memperbaiki sholatku, membaca zikir pagi dan petang, dan setiap malam bersujud sambil menyebut nama Allah. Aku mohon agar diselamatkan, dibersihkan dari semua najis yang telah merasuki hidupku selama ini. Wanita yang bersamaku, yang ternyata bernama Yasmin, kini tinggal di rumah aman. Ia juga mengalami trauma mendalam, tapi kami saling menguatkan. Dia bilang padaku, "Kita berdua adalah saksi hidup. Dunia mungkin tak percaya, tapi kita tahu, iblis bisa hidup dalam wujud yang paling dicintai." 3 bulan berlalu. Ilham dinyatakan mengidap gangguan kejiwaan dan dikirim ke rumah rehabilitasi jiwa tertutup. Tapi yang membuatku ngeri, setiap malam purnama, ia selalu mengamuk dan memanggil namaku. "Rani, Rani." Aku pindah ke kota lain, ganti nama, ganti pekerjaan. Tapi tiap malam, aku masih mimpi buruk, mimpi darah, mimpi Ilham. Namun satu hal yang kupelajari, cinta bisa buta. Tapi jangan biarkan buta itu menelan akal dan imanmu. Karena kadang, iblis tak datang sebagai musuh, tapi sebagai suami yang terlalu sempurna.